Allah atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, nikmatul iman wa nikmatul Islam, dan nikmat perjumpaan ini, perjumpaan di malam hari ini. Yang pasti perjumpaan ini telah tertulis di sisi Allah bahwa malam ini dan jam ini kita bertatap muka di masjid apa namanya ini? Al-Hikmah. Dan alhamdulillah tadi saya dari bawah mendengar suara hadrohnya luar biasa. Saya kira tadi kaset itu. Ternyata asli, alhamdulillah. Kok Yus pinter-pinter apa? Ini Korea. Ya. Ini dari ini kelompoknya, kelompok dari mana? Oh, Masya Allah. Subhanallah wa ta'ala nusran wahid. Alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Sebelum saya lanjut, kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang karenanya kita bisa kumpul juga di tempat ini. Kalau kita bukan min umat Nabi Muhammad, mustahil kita kumpul seperti ini. Semua ini berkat Rasulullah SAW dan berkat para guru-guru kita, terutama muassis daripada Nahdlatul Ulama, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Wahab, para orang-orang kiai. Alhamdulillah berkat mereka kita bisa kumpul seperti ini, dan berkat mereka Korea bisa seperti ini. Tanpa mereka mustahil Korea bisa seperti ini, dan hadroh tadi bisa bagus seperti itu. Itu tidak mungkin tanpa para orang-orang kiai kita. Jadi alhamdulillah jenengan sedaya termasuk yang ingkang bejo. Bejo Jawa iso kabeh. Aji sekedhik. Ya kok aja lali kaya bokeh. Ya gak pakai nyong. Banyak orang-orang apa tuh? Alhamdulillah, mungkin perjumpaan malam hari ini adalah perjumpaan sebentar, kita nanti lanjut besok. Tapi alhamdulillah saya bisa bertatap muka. Dan ini sekian kalinya kita sudah ke Korea. Memang kemarin libur, berapa tahun kita libur? 3 tahun ya? 3 tahun. Alhamdulillah, mudah-mudahan habis ini tidak libur lagi, dan mudah-mudahan acaranya bisa terus bebas seperti dulu. Memang saat ini memang ada beberapa kejadian-kejadian yang membuat mungkin ya ketakutan, karena mungkin takut banyaknya umat yang datang. Ya wajar. Dan kita terima, dan alhamdulillah kita berterima kasih pula dengan pemerintahan Korea, yang mana mereka masih memberi kesempatan kita untuk bertatap muka. Alhamdulillah ini kita terima kasih banyak. Alhamdulillah, dan insya Allah mudah-mudahan besok akan berjalan acara itu dengan tertib, dengan lancar dan baik. Sebelum kita nanti, saya tidak akan ceramah, saya mungkin ada tanya jawab. Cuman sebelumnya kita melantunkan dulu ya halal watan. Ya, sempat banget coba banter. Panas biarkan mobil kabel. Sing nyaut wis sing banter. Ya halal watan. Indonesia Mila
Wis bareng ini arena aku mangkat dhewe. Saya membawa Abdurrahman itu, saya bawa alat. Saya pikir tidak ada hadirahnya seperti dulu hadirahnya rata orang apa. Saya luar biasa. Kalau mungkin ini Indonesia tampil semua ini. Itu seragam bareng semua di itu. Pesan yang Indonesia. Sakit. Pertanyaan yuk. Supaya raga hidup. Malam ini malam santai. Ayo, mungkin ada yang mau ditanyakan 1, 2, 3 pertanyaan. Dari kanan atau tengah sama Monggo baru rawuh. Kita mulai dari sebelah kanan nggih. Monggo ingkang badhe tanglet kali Habib. Yang mau bertanya ke Habib, Tanglet kali nyong. Caranya yang padha wae wong berbes. Oh gitu. Lah padha wae. monggo Haji. Yang mau tanya ayo. Nggih, Toyo. Kang Toyo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya ingkang kula hormati. Perkenalkan, nama kula Sutoyo dari Karanganyar Solo. Ini yang kula tanyakan itu ngoten nggih. Di Korea itu ada orang non muslim, dia itu menikah dengan orang Islam. Dia masuk Islam dengan niat untuk menikah itu berbohong. Cuma dia kata niku mawon, Alhamdulillah. nggih, betul. Orang Indonesia, orang Islam mau menikah dengan orang Korea yang tidak Islam. Oh, orang Korea yang mau masuk Islam, ngerti nggak? Orang muslim yang akan masuk Islam, Ah, tapi niatnya itu nikah. untuk menikah. Ya ora apa-apa karepnya. Lah wong mudeng nek dia niatnya cuma untuk nikah tok ngobat-ngobat balik nah kan orang mudeng gitu. Lah berhubung orang mudeng ya bismillah diniat dilakoni. Pokoknya penting syariatnya tetap dia sudah masuk Islam kan gitu. Dia bersyahadat, dia mau masuk Islam dan dia mau menikah. Lho ini Islamnya gara-gara nikah tok. Yo saiki mungkin sesuk wis malah sing lanang malah ora Islam malah. Akeh ngono lho kan saking ngono. Contohnya ngeten. Dulu ada satu orang di Jogja. Yang laki itu muslim. Yang perempuan itu non muslim dan mau masuk Islam dikarenakan katanya karena kan mau nikah. Saya tanya kamu nikahnya gara-gara kepingin untuk lanangnya nih. Kedol agamamu gara-gara lanangan. Boten katanya, saya siap untuk menikah. Tenane. Iya, nek saya, misalnya saya itu Anda, saya tidak mungkin jual agama saya gara-gara wong lanang rada ora patek bagus. Ada yang bagus banget rada lumayan lho. Lah iya, akhirnya subhanallah dia tetap bersikeras setelah berapa bulan datang lagi sama saya tetap mengikrarkan Islamnya. Akhirnya nikah. Nah, setelah nikah sing lanang malah balik lho. Malah orang sholat, orang ini dan amale kowe iki piye musine kowe iki ngajari istri kamu untuk sholat. Kok malah istrimu sing mempeng malah kowe sing Islam ket lahir malah orang sholat. Jadi kebanyakan gitu modelnya. Nah mudah-mudahan tadi ya yang mau niatnya itu mungkin niatnya mau untuk nikah aja supaya halal kan gitu. Kita kan tidak tahu apa yang akan terjadi berikutnya dan apa yang ada di dalam hatinya. Jadi kita jangan menghakimi seperti itu. Jadi silakan menikah nanti terus diajak selama-lama. Kalau kitanya lebih baik, kitanya bisa menjadi orang yang baik, jadi imam yang baik, insya Allah akan menjadi yang terbaik. Ya. Masalah dia nanti mau, saya tuh niatnya nih, apa namanya Islamnya gara-gara nikahnya kan orang nikah orang gelem mlebu Islam, juga coba nikah. Tapi kan dia bilang saya mau menikah sama Anda dan saya mau masuk Islam. Selesai titik orang sampai takoni macam-macam. Takoni macam-macam malah orang nikah malah mumet awakmu. Jadi istilahnya tetap itu karena dia sudah bersyahadat, dia sudah Islam. Dia sudah Islam. Orang saya takut gero-gero apa kowe arep Islam. Ya bismillah.
Ada lagi pertanyaan? Yung karangannya di mas. Nggih, kula maju gedang, Dok. Alah ya. Mas jane wong gedang. Nggih. Nggih, hatur suwun. Iki sami-sami mas. Niku jenengan kan? Niku kebetulan sing nyadake ya kula. Nggih, hatur suwun. Jadi kalau ada orang si minta maaf besok itu juga kebetulan juga ada satu orang yang mau masuk Islam. Saya tidak tahu masih mencari nomor teleponnya. Katanya mau masuk Islam, dia orangnya luar pulau, orang luar pulau kelihatannya. Jadi saya bilang kalau mau masuk Islam sekalian ikut aja di acara nanti kita Islamkan. Kita Islamkan juga. Di Korea sini. Di Hong Kong kapan itu juga ada berapa orang juga masuk Islam di sana. Jadi waktu itu saya juga tidak akan tanya kamu Islam kalau harus nikah harus koma orang Bismillah saya mau masuk Islam Bismillah gak isyarat. Kalau ngerti terus bisa langgeng Islam. Ya pertanyaan berikut. Ya silakan. Kanan yuk. Kayak nemiki kono dekat kono. Amin Hamzah. Amin Hamzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Amir. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Yang terhormat kepada Habib Syekh Kulo Badi Tanglet. Kulo pengen ngertos pengalaman panjenengan bertemu dengan Syekh Zaini Abdul Ghani. Niku mawon. Oh Syekh Zaini. Alhamdulillah. Ini kebetulan juga waktu bulan ini adalah bulan haulnya beliau 26 Januari dan tanggal 22 Januari besok haulnya Mbahnya Gus Syafa ini Mbah Mangli Magelang. Jadi Gus Syafa ini putranya Mbah Mangli yang paling cilik tapi wongnya kedua. Ya, Guru Zaini Abdul Ghani itu pengalamannya banyak mas, pengalamannya banyak. Beliau salah satunya yang paling saya sukai kalau baca sholawat dan qasidah, tidak ada dua. Suaranya itu suara lain gitu. Jadi suara yang beliau lantunkan itu suara yang mengandung seperti ada rohnya. Jadi setiap orang yang mendengar mesti senang dan cinta. Itu Guru Zaini. Di samping itu juga beliau adalah orang. Saya waktu ke tempat beliau, saya tahun 93. Itu sampai hampir 96. Itu hampir setiap tahun ke sana bersama Habib Ahmad, paman saya sendiri, dan saya tinggal di rumah beliau. Tinggalnya di rumah beliau saya. Itu nanti malam dudukan sama beliau sampai jam 2 malam. Beliau waktu itu merokok, rokoknya betul biru. Kayak betul biru zaman dulu. Dan kebetulan saya waktu itu juga merokok, rokok saya gudang garam. Alhamdulillah ngobrol-ngobrol, ceritanya itu lucu-lucu. Ceritanya lucu-lucu. Lah itu di antaranya pernah saya masukin di YouTube saya tentang rokok itu. Tahu-tahu waktu kita ngerokok bersama mengatakan man syaribat dukhan gharibun minan nar. Saya yang itu tak cecek rokokku. Barang siapa yang merokok dia dekat dengan api. Tidak mengatakan neraka, dekat dengan api. Dia tak cecek. Saya pikir api neraka. Saya pikir lah Guru Zaini nasihati sedangkan beliau ini merokok sendiri kok malah nasihati saya siapa yang merokok itu cedak kalau merokok, pikirku ngono. Saya waktu nyecek kata Guru Zaini, kenapa Habib dicecek ini, dimatikan itu rokoknya? Loh katanya dekat dari api neraka. Siapa yang bilang neraka? Man syaribat dukhan gharibun minan nar. Barang siapa yang minum rokok, dia dekat dengan api. Masa rokoknya di sini, apinya di sana. Dan dekat sama api. Jadi beliau sama Guru Zaini dan banyak lah. Beliau waktu itu saya pernah malam itu jalan bersama beliau jam 1:30 malam. Beliau pakai kaos, ini kaos dalam, sarungan gitu, sama rokok, sama di apa namanya ada sabuk yang kayak sabuk orang haji itu, yang dompetnya 7 warna hijau. Nanti jalan nanti lihat ada rumah belum tertutup sama beliau ditutup. Nanti kadang masuk di depan rumah itu nyelipkan amplop di bawahnya ini. Ini orang kesian punya utang belum bisa bayar. Oh, ini orang kesian tidak lupa tutup takut kemalingan. Jadi itu keliling sampai malam. Itu diantaranya. Dan banyak sangat banyak lagi kejadian-kejadian yang indah bersama beliau.
Alhamdulillah saya waktu itu bisa berjumpa beliau dan saya bisa tidur di rumah beliau dan duduk bersama beliau berkat Habib Ahmad paman saya sendiri. Yang paling istimewa dari guru saya ini adalah lantunan-lantunan qasidah dan salawat. Apalagi kalau sudah bawa Huwat Nur itu, luar biasa. Nah itulah, mudah-mudahan kita mendapatkan berkah guru saya ini. Amin. Dan berkah daripada para romo-romo kiai kita dan Mbah Mangli. Juga besok pas hallnya beliau yang ke-22, tanggal 22. Hall yang ke berapa? 25 Mbah Mangli. Mbah Mangli itu juga orang yang luar biasa. Beliau orang yang mempunyai karamah yang luar biasa, luas. Mbah Mangli itu, dan beliau sangat khidmah, sangat hormat kepada para habaib, terutama Sayyid Muhammad Maliki. Itu beliau sangat cinta, dan Habib Muhsin bin Abdullah itu beliau sangat cinta, sampai anaknya pun setelah meninggal ayahnya itu anaknya Yumalu diurusi terus karo Mbah Mangli. Jadi kita ini sebetulnya tidak pernah lepas antara habaib ini dengan para kiai, tidak pernah lepas. Dan subhanallah bagaimana hubungan para kiai-kiai ini tadi, termasuk Guru Zaini tadi, dan termasuk Mbah Mangli, dan masih banyak. Hasyim Asy'ari itu sendiri pun murid daripada ayahnya Habib Ali bin Muhammad al-Habasyi. Waktu di Mekah beliau belajar kepada Sayyid Muhammad bin Husain al-Habsyi. Waktu itu dikasih tahu bahwa kalau kamu pada pulang ke Indonesia, mampirlah kamu ke tempat putraku, di sana ada namanya Alawi, yaitu di Masjid Riyadh tempat Habib Anis. Alhamdulillah ada hubungan. Jadi hati-hati kalau ada yang memprovokasi sesuatu yang kurang baik antara kiai dengan kiai, Habib dengan kiai, kiai dengan Habib. Jangan percaya. Sudah, itu bukan urusan kita. Kita tetap ahli sunnah wal jamaah, saling menyintai dan saling menyayangi. Kita bukan saling membenci, bukan saling memusuhi. Dan alhamdulillah sekarang terus bangkit di mana-mana tempat. Saya sampai mengatakan kepada seluruh jamaah kami, Syekhar Mania ya dan Ahbabul Mustafa, tidak mungkin ada ya Syekhar Mania yang bukan ahli sunnah wal jamaah atau Nahdlatul Ulama. Jadi kalau Syekhar, jangan merasa bahwa Syekhar itu besar. Yang besar itu NU-nya, Syekhar itu nebeng di dalam NU situ. Jadi kalau orang Syekhar itu mesti NU. NU belum tentu Syekhar, tapi Syekhar mesti NU karena ahli sunnah wal jamaah dan suka sholawat. Siapa yang senang sholawat? Ya Nahdlatul Ulama dan ahli sunnah wal jamaah. Mungkin bukan Nahdlatul Ulama yang lain, tapi ahli sunnah wal jamaah. Dan alhamdulillah jujur aja bahwa Islam ini berkembang dengan bagus, dengan adab dan akhlak berkat Nahdlatul Ulama. Berkat siapa? Berkat para kiai-kiai yang luar biasa. Tidak mungkin ini bisa sampai satu abad, satu organisasi yang kuat sampai satu abad dan tidak tergoyahkan, kecuali organisasi ini didirikan oleh orang-orang yang hebat. Kalau tidak mungkin. Coba Anda lihat, ada organisasi usia sampai satu abad dan ini menjelang abad kedua. Organisasi apa itu? NU, Nahdlatul Ulama ini. Dan ada organisasi Islam yang lain juga ada. Tapi Nahdlatul Ulama ini karena di dalamnya penuh dengan romo-romo kiai yang kuat, yang ikhlas dalam membuat wadah ini tadi, alhamdulillah sampai ke Korea juga. Ini orang ikhlas tidak mungkin sampai Korea. Saya yakin tidak mungkin. Mana yang lain-lainnya di Korea ini? Termasuk maaf saya ini membanggakan kemana-mana tentang Banser di Korea, di Taiwan, di ini. Tidak ada. Siapa yang bisa menggerakkan umat Islam di ini? Kecuali mereka-mereka. Saya waktu di Taiwan itu Banser masuk tekan airport, neng jero. Ngopo meneh ta. Iki harus kesel bila awakmu nang Indonesia, iki ning Taiwan ketemu kowe meneh. Ketemu wong Taiwan sing lucu-lucu. Ketemu Banser metekal kene nek luar. Ini apa kehebatan daripada pendiri NU Nahdlatul Ulama. Bisa kerjasama dengan siapapun. Karena Nahdlatul Ulama menjembatani siapapun dia untuk menjadi yang terbaik. Alhamdulillah. Di Korea ini pun juga sudah alhamdulillah. Memang karena kejadian-kejadian yang ada mungkin membuat kekhawatiran.
Saya waktu pergi ke Patani, ke Thailand sana, itu mereka juga khawatir dengan kegiatan-kegiatan sopoi Pak Jenderal ya Allah. Akhirnya saya dekati pemerintahan di sana. Siapa ini? Wali kotanya waktu itu seorang wanita dan beragama Hindu. Saya bilang, nek corone Jawa, monggo Bu, jenengan nyambut rumiyin. Itu mereka heran. Loh ini kok ada boleh nyambut ya, saya orang Hindu. Kenapa tidak boleh? Wong Anda yang memiliki negara ini. Saya kan pendatang dan saya mengatakan kepada mereka bahwa saya datang ke sini untuk kerjasama menciptakan supaya Thailand menjadi aman. Bukan untuk menciptakan Thailand jadi kacau itu. Agama Islam adalah agama yang membawa rahmat. Termasuk di Korea ini. Insya Allah dengan adanya jenengan semua ini tadi, berkat Guru Zaini, berkat Mbah Mangli, insya Allah akan jadi aman Korea itu. Amin. Jadi tetap kudu ditogak lah, bahwa aku ini ngopo. Jadi jangan wah itu tidak perlu ini kafir, tidak boleh negara ini aman lah, awakmu melu aman kok. Negara ini aman, awakmu fulus juga lancar kok. Gayamu tengah-tengah. Haram, syirik, dosa itu urusannya sudah urusan kamu sama urusan tentang syariat. Itu untuk diri kamu, tapi untuk kemasyarakatan semua kita kerjasama yang bagus supaya menciptakan suasana kondusif yang aman. Kalau aman negara itu, aman pula kehidupan kita. Ya, ayo Bismillah. Insyaallah itu sekitar sekilas info Guru Zaini. Kalau mau komplit ya bayar mas. Komplit kau nengok mah neng Solo tak kabari. Mampir. Sama nama kamu Munir. Saiful. Sahipul ini lah berarti muridnya Gosipul. Sahipul. Ya sebelumnya saya mohon maaf Gus Ipul, Gus Yahya dan seluruh pengurusan NU yang ada di Indonesia, mereka titip salam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berangkat ke sini juga saya pamitan sama beliau-beliau. Ya, pertanyaan berikut tengah-tengah ke tengah. Siap, langsung mawar. Syukur dan sabar. Kalau yang di dalam gor syukur tak ora sabar. Jadi orang mungkin sabar, awakmu ning arep kene kan sabar. Alhamdulillah PCI NU luar biasa. Ya alhamdulillah kita di sini kumpul bersama tadi Bapak Abdul Salam Nuh. Alhamdulillah dari Korea Muslim Federation apa-apa. Korea bahasa Inggris. Alhamdulillah yang mewakili dari kedutaan kita. Aswan dengan namanya Pak Yadi, asli mana Pak Yadi? Oh Aceh. Masya Allah. Alhamdulillah saya dikejar-kejar orang Aceh tapi belum sampai ke Aceh, tapi malah ketemu orang Aceh di Korea. Alhamdulillah Pak Yadi, terima kasih. Bapak Imam Masjid kita, asma jenengan Syihabuddin, alhamdulillah. Bapak kita Pak Gogon, asli mana Pak Gogon? Nganjuk, salah kulo Pak Gogon, alhamdulillah. Oh Nganjuk, alhamdulillah. Habibi sebagai ketua panitia di sini dan semua PCI NU, pengurusan PCI NU yang ada di Korea Selatan ini, semuanya hebat dan semua kalian orang-orang yang luar biasa. Saya WA ke Indonesia bahwa saya sholawatan di Korea, mereka tidak ada yang percaya. Saya ngomong ya, nyepelek ke Korea Selatan. Luar biasa, luwih semangat timbang wong Indonesia. Lebih apa itu orang Korea? Bukan wong Indonesia, ya podo itu biar. Alhamdulillah luar biasa, walaupun tidak bisa semua masuk, tapi saya berterima kasih kepada pemerintahan Korea Selatan, terutama kepolisian daerah sini yang mengizinkan kita membuat acara seperti ini. Ini tidak mudah. Dan ini memang di Korea Selatan baru ada permasalahan waktu itu di mana di Taiwan itu ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Kita adalah kumpul dengan adab, dengan akhlak, dengan baik untuk mendoakan Korea Selatan juga. Ya, untuk mendoakan Korea Selatan. Kalau Korea Selatan selamat, aman,
nikmat jenengan juga mendapatkan kenikmatan dan keselamatan ini. Jadi majelis salawat ini di samping kita memperingati 1 abad Nahdlatul Ulama, dan kita memperingati juga istilahnya PCI NU ini yang luar biasa, Milad Masjid Nonggong Al-Hikmah. Al-Hikmah gini kan, gue jangan tahu ya. Al-Hikmah tadi saya difoto sama spanduk Masjid Al-Hikmah, luar biasa. Di samping itu juga kita di sini adalah mendoakan diri kita, keluarga kita yang tertinggal, yang ada di Indonesia, dan mendoakan kalian semuanya yang ada di sini, baik yang studi di sini maupun bekerja di sini, semuanya selamat. Berkat salawat, ya berkat salawat semua selamat. Dan kita wajib bekerja sama. Ya kita sampaikan bahwa kita wajib bekerja sama di negeri ini. Tunjukkan bahwa kalian adalah orang-orang yang hebat. Kalian adalah orang-orang yang berakhlakul karimah. Kalian adalah orang-orang yang insya Allah dapat bekerja sama. Harus bisa bekerja sama dengan masyarakat setempat, baik muslim maupun non muslim, semua sama. Ayo kita bangun ya adab dan akhlak ini di sekitar kita. Jadilah kita manusia, di mana kita berada, orang di sekitar kita selalu merasa nikmat dan merasa aman, tenang, tentram karena kita. Jangan sampai kita ini berada di satu tempat malah bikin kacau. Apalagi orang-orang Indonesia, misi-misi ya. Oh saya jamaahnya habis saya, mendem. Masa jemaah ini kan mendem, karek mendem sidik lah lumayan tapi pertahanan. Ora kaya ngono dhewe. Ora ceton. Ya bismillah, jadilah orang yang baik. Baik itu di mana tempat bisa, dan jahat pun di mana tempat bisa. Tetapi kalian datang dari Indonesia ke sini bukan untuk menjadi orang yang tidak baik. Kalian datang ke tempat ini jauh-jauh meninggalkan keluarga, meninggalkan anak, meninggalkan istri, untuk menjadi orang yang bermanfaat dan orang yang baik untuk siapa? Diri kalian, keluarga kalian, dan untuk bangsa kalian. Tunjukkan kepada Korea Selatan bahwa kami masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang hebat, masyarakat yang selalu taat kepada pemerintahan setempat. Jangan ngeyel. Jadi menurut saya kan, oh iso lah, aja kaya ngono-ngono ya, jojo melu-melu sing aneh-aneh ya. Jadilah kalian orang-orang yang betul-betul tadi saya sampaikan bermanfaat bagi siapapun. Bagi siapapun, bagi lingkungan juga harus manfaat. Bagi diri kalian harus manfaat. Terutama tunjukkan kepada Korea Selatan bahwa kami masyarakat NU yang ada di Korea Selatan adalah masyarakat yang hebat dan selalu taat kepada Allah dan Rasulnya, bermanfaat bagi siapapun insya Allah. Maten nggih? Bismillah. Sekali lagi untuk yang di luar sabar, dan insya Allah nanti kalau sudah suasana itu sudah mulai reda, mulai tenang, saya akan datang lagi dan nanti acaranya di lapangan. Acaranya di lapangan. Saya yakin pemerintahan setempat dari Korea Selatan, dari saya lihat bapak polisi-polisi ini bisa aku terjemah omonganku karo polisi-polisi. Saya lihat tadi luar biasa, mereka sangat baik dan mereka ikut mengamankan acara ini luar biasa. Tidak kita dapatkan kecuali di tempat-tempat yang di situ ada PCINU. Ya, luar biasa. Orang NU ini yang bisa lebih luar biasa, hebat. Di Korea, di Hong Kong, di Taiwan, di Thailand, semuanya banser-banser kemaki-kemaki dengan Allah. Luar biasa. Elek banser mengapa cilik sak cuwil ngono tok. Oh, pada kejementelan. Kita siap mempersiapkan dan mengamankan para habaib dan para kiai. Siap luar biasa. Luar biasa. Terima kasih banser-banser yang telah mengamankan dari kedatangan saya dan insya Allah nanti sampai pulang. Terima kasih semuanya. Terima kasih kepada, sampaikan salam saya kepada Bapak Duta kita, dan sampaikan salam pula kepada masyarakat yang mungkin di tempat yang lain. Saya bangga dan saya gembira bahwa saya hari ini bersama Anda. Alhamdulillah ada salam dari Rois Am kita, ya, dan Gus Yahya juga ada salam dari Gus Yahya untuk jenengan. Miftahul Akhyar juga kirim salam kepada jenengan, dan semua Gus Ipul sebagai sekjen kirim salam juga,
Dan sebagai Katib Am juga kirim salam, karena kemarin saya baru terakhir berjumpa dengan mereka semuanya di Banyuwangi bersama Bapak Presiden. Waktu itu acara 1 abad juga. Dan juga bendaharanya juga. Bendaharanya namanya sangat indah. Good Fun. Oh ya. Oh Jawa, Lamongan jenenge Good Fun. Fun ya apa? Senyum. Oh, bahasa Inggris, bahasa Inggrisnya fun ya? Senyum. Senyum. Senang. 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 Pasang. Ketarani wong desa. Jadi senang yang indah yang baik. Nah itu bendahara PBNU. Dan kebetulan saya di PB itu juga menjadi Akwan. Akwan PBNU itu apa? Saya waktu itu ya bingung, aku diangkat jadi Akwan ini apa? Saya tanya sama Gus Yahya, Gus, jenengan ini ngangkat kalau Akwan itu apa? Akwan itu bagian penyuwuan. Nah, jadi saya datang ke Korea tak suwuk ngapain gitu penyuwuan ya. Orang-orang ini maksudnya Gus Yahya piye ora mudeng, pokoknya manut wae. Soalnya Syekh Mania pasti NU. Kalau NU belum tentu Syekh Mania. Syekh Mania itu adalah bagian daripada NU, bagian dari NU. Makanya kebanggaan NU Syekh Mania. Neng diwai sholawatan. Yang penting tetap pakai adab dan akhlak. Ya, itu penting. Adab dan akhlak itu lebih tinggi daripada ilmu yang kalian miliki. Banyak orang punya ilmu tapi tidak punya adab dan akhlak, ilmu itu akan hilang. Tunjukkan adab dan akhlak. Wong nek arep golek bojo, kuwi ora nduduhke ilmune, sing diduduhke adab akhlak isih. Mungkin ini saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Foto dewek baik. Kak, seneng foto. Ini kan kudu foto video. Pada atas sambutan dari Ketua Panitia Kang Samsuri. Sambutan berikutnya datang dari Presiden Komunitas Muslim Indonesia KM. Berkembangan tanpa terus. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada Bapak Yukite atas sambutannya dari perwakilan kepolisian Sorong Distrik Domnong. Sambutan berikutnya datang dari Kang Aris Arizul Asma selaku perwakilan PCNU Korea Selatan. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Sallallahu Nabi Muhammad. Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma sholli alaihi. Atakwa aku kamu aus apa sih? Akan tanda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi haqqa hamdih. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran wa mubarakan fih. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du.
Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita masih bisa bernafas dengan sebegitu sempurna, dengan sebegitu leluasa, tanpa ada kekurangan suatu apapun. Perkenalkan, nama saya Herianto, sering dikenal dengan Heri Galli. Di sini saya akan menceritakan sejarah berdirinya Masjid At-Taqwa Conan. Berawal dari teman-teman di Conan ini yang biasa Jumatan bersama pada saat itu, 2017 tepatnya, karena seringnya kita sholat Jumat bersama di Masjid Pakistan di belakang terminal Conan. Kemudian qadarullah kami disatukan dalam pemikiran ingin menggagas bagaimana kalau kita berdirikan masjid sendiri untuk teman-teman Indonesia, melihat potensi teman-teman Indonesia yang begitu banyak sebenarnya di Conan ini tapi belum terfasilitasi. Akhirnya kami sepakat untuk memulai melakukan proyek pendirian masjid baru di Conan. Di pertengahan November kami menginisiasikan untuk memulainya, dan kami mohon ke Masjid Pyeongtaek untuk membimbing kami, meminta tempat untuk melakukan pertemuan pertama, dan alhamdulillah setelah kami sampaikan, Masjid Al-Muhajirin Pyeongtaek DKM-nya sangat membuka, sangat mendukung, memberikan tempat. Kemudian kami melakukan pertemuan pertama di sana, menggagas, kemudian membentuk panitia untuk proses pendirian Masjid Conan ini. Dari beberapa orang yang terkumpul pada saat itu, kemudian kami sudah begitu semangat mulai melakukan penggalangan dana. Alhamdulillah dari internal sudah terkumpul sedikit modal. Kemudian kami menggagas untuk mempertemukan seluruh masyarakat Conan di pertemuan kedua, yaitu di WI Melati. Karena titik WI Melati ini adalah titik yang paling tepat untuk menyatukan warga Conan. Alhamdulillahirabbil alamin, minggu berikutnya di warung Indonesia Melati tersebut kami berkumpul dengan antusias yang begitu luar biasa dari teman-teman di sini. Begitu kita sampaikan bahwa kita ingin mendirikan masjid, dengan dukungan penuh dari masyarakat, semangat yang begitu penuh membuat kami, tim yang memang sudah terbentuk pada awal tersebut, untuk semakin semangat. Setelah pertemuan di warung Indonesia tersebut, kami mulai untuk membagi tugas. Sebagian di antara kami melangkah keluar untuk mencari dukungan, mencari support dari masjid-masjid sekitar, khususnya di wilayah utara di bawah naungan KMI. Sebagian yang lain memulai aktivitasnya untuk mencari tempat sebagai tempat yang akan dijadikan nantinya sebagai Masjid At-Taqwa Conan. Di pertemuan ketiga, kemudian di samping kami memecah tim, kami juga sudah mulai membentuk nama-nama masjid yang akan kita pakai, kemudian logo-logo masjid yang akan kita gunakan. Alhamdulillahirabbil alamin, hanya dalam waktu 1 bulan dan dengan dukungan penuh dari masjid-masjid sekitar kami, alhamdulillah kita sudah terkumpul dana yang cukup dan sangat mendukung sekali. Dari berbagai referensi tempat, alhamdulillah ada satu tempat yang paling tepat.
Sinan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allah. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. Enam tahunan, 6 tahun karena kita yang kurang baik atau orang lain yang kurang baik saya nggak tahu, tapi memang kita sering terjadi hal-hal yang tidak. PCI Korea Selatan di sini ada sekjen, kemudian ada ketua ansor, dan Kenny, dan tak lupa juga teman-teman jamaah Masjid Abdurrahman bin Auf, baik yang hadir di sini, di dapur, di ruang tengah, maupun yang menyimak melalui online. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan berupa kesehatan, diberikan kenikmatan berupa longgarnya waktu, diberikan kenikmatan berupa ringannya kaki kita untuk melangkah menghadiri majelis Masjid Abdurrahman bin Auf. Tapi juga kita tidak hanya itu, tapi kita juga menyaksikan perhelatan akbar. Salah satu inti dari organisasi itu adalah regenerasi, ya. Regenerasi, dan tadi kita sudah menyaksikan bersama pemilihan Amir Masjid Abdurrahman bin Auf periode 2023 sampai 2025. 35. Alhamdulillah tadi prosesnya juga jurdil, ya, jujur dan adil, dan juga transparan, tidak ada serangan fajar, gitu. Tidak ada serangan duha, gitu, Mas Agro. Tidak ada politik identitas, gitu. Tidak ada, tapi ada yang lebih parah dari politik identitas sebenarnya, yaitu politik isi tas. Mas Agro tidak melakukan itu, toh? Bisa nanti. Oh, bisa. Alhamdulillah Mas Akrom ini terpilih, dan semoga kita doakan bersama-sama menjadi amir yang bisa membawa perubahan radikal, maksudnya perubahan yang revolusioner, ya, masif, terstruktur, membawa jamaah masjidnya menjadi lebih makmur, tadi tidak masjidnya yang makmur tapi jamaahnya yang makmur. Sholawat ma'asalam, semoga kita tetap istiqomah mampu membacanya kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nanti-nantikan manfaatnya watan yaumul hisab wa yaumul nahbah. Jadi Mas Akrom, memang awal tahun ini musimnya pemilihan amir, nih. Kemarin pilihan amir di Wijombu, kemudian beberapa waktu lalu di Pyeongtaek, ya. Pyeongtaek itu juga, kemudian Chona, di sudah beberapa waktu yang lalu, ya. Kemudian Daejeon, ya. Daejeon, kemudian At-Taubah yang baru dibuka kemarin itu juga langsung terpilih. Dan memang posisi amir itu anak muda sekarang banyak yang rodok wegah,
Jadi yang dibayangkan posisi amir itu berat-berat, padahal ya karena innama ya'muru masajidallahi man amana billahi. Jadi sampai akhir itu orang yang memakmurkan masjid itu insya Allah wis wong iman intinya. Jadi Mas Akram ini orang Islam tapi juga sekaligus iman. Wis jadi Islam, iman, dhuwure mari ihsan. Mari istiqomah itu apik, istiqomah dalam hal kebaikan, maksud data ngene wae. Gitu. Jadi tugas amir itu aslinya tiga. Nek dalam kitab niku wonten tiga. Yang pertama tugas amir itu adalah idarah. Idarah niku nopo? Dalam hal organisasi. Idarah dalam hal organisasi kemasyarakatan. Tadi sudah disampaikan sesepuh di sini, Yai Slamet, bahwa memang amir itu ya kudu sering metu, bukan malah justru harus di dalam. Amir itu harus sering keluar, berbaur dengan amir-amir yang lain, berbaur dengan masyarakat jamaahnya, mendengarkan aspirasi ini. Yo, kepinginmu masjid itu apa? Gitu, ngurungok ke orang yang nari ya dana mau, ya dana tarian yo jamaah itu akhirnya kalau habis yang karpe sama masjid ini apa itu kudu sering. Makanya di Indonesia nih, LTM di Lembaga Takmir Masjid kan ada programnya namanya turba, turun ke bawah. Nah, itu sesuai kalau dawuh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki itu pernah dawuh, man kathura ilmuhu wa wasi'a fikruhu qalla inkaruhu 'alan nas. Jadi kalau kita semakin banyak berkumpul dengan teman, bermain, bermusyawarah, turba, lek teng PCI nopo somas, sopo masjid, sopo paguyuban, itu insya Allah kafuro ilmunya tambah oke, ilmunya tambah banyak, bertukar informasi. Wawasi afikruhu, pengetahuannya semakin luas, ilmunya nambah, pengetahuannya luas. Apa yang terjadi? Qalla inkaruhu 'alan nas, qalla maka jadi sedikit, ingkaruhu 'alan nas apa kasaran nyinyire sidik. Nah sekarang kan masyarakat nyinyir, sidik-sidik komentar, sidik-sidik kok komen. Nah karena itu tadi dolarnya kurang adoh, kopinya kurang kental. Bid'ah dan kopi lagi. Jadi ya itu Mas Akram sering dolan nang paguyuban, sering metu, ojo alasannya kula dadi amir sak niku ora iso metu-metu ya. Wale. Kudune sering metu, sering kumpul. Lah fungsinya pengurusan apa kan? Kok bentuk pengurusan nanti? Jadi istilahnya ada pemilihan ketua, nanti membentuk tim formatur nanti yang mengusung ke pengurusan amir, wakil amir, bendahara, sekretaris itu tim formatur. Nah, fungsinya ini tuh apa ya? Wakil amir yang bagian organisasi, ngurusi, wakil amir bagian kegiatan, macam-macam kan. Bagi-bagi itu orang apa amir, terus ngurusi rayaan Akram. Bisa tambah ngomongnya rantai tak jadi kita organisasi. Kemudian yang kedua adalah imaroh. Nomor siji apa kok? Idaroh, organisasi. Nomor loro imaroh, kepemimpinan. Tadi benar mau sih disampaikan ya Islam. Dadi amir. Takmir itu ojo gampang mutungan. Kena omongan sitikmu mutung. Napa? Kena omongan sitik orang masjid sesasi ya bubar sama. Gitu, imaroh kepemimpinan. Jadi pemimpin itu aslinya pelayan. Maksudnya apa? Semakin banyak mendengarkan, jangan justru dominan berbicara. Gitu. Ya masa terus ya. Insya Allah ya.
Jadi pendapatnya dewe iki aja diperkosake nang wong. Jadi semakin banyak karena fungsinya kuping ini dikek loro gitu. Mulut diparingi satu. Jadi maknanya nopo semakin banyak kita harus semakin banyak mendengar daripada berkomentar. Omongannya jadi pemimpin masakro. Akeh dolane, akeh ngurungokke pendapat. Baru yang terakhir itu adalah fungsi riayah. Riayah itu memakmurkan jamaah. Jadi buatan namu masjid. Misalnya ini trennya itu bukan masjid. Masjid Indonesia itu jumlahnya berapa nih? Saya ketan itu 50-an lebih. Lah berarti fungsinya apa sekarang? Memakmurkan jamaah. Apalagi sekarang jamaah karakternya beda. Saya kira jamaah generasi apa? Generasi Z, ya. Terus anak-anak doa milenial dan Islam masyarakat cah nom-nom nih, cah nom-nom nih angkatan kelahiran 2000 lah atau 9 kemi kelahiran 2000. Nah itu strateginya wis beda. Jadi kudu kreatif, inovatif, tapi juga tidak menyimpang dari syariat Islam. Yang penting ngoten mau. Lah iso-iso itu iso cah nom itu mikirin aku seneng nek masjid. Jadi lek iso kula gambaran ini. Wis Jumat alhamdulillah sesuk wis weekend iso teko nang masjid. Ora gambaran ya Jumat sesuk tak teko nang nore. Weekend sesuk tak teko nang nopo? Mas pun sering Mas. Oh. Jadi memang harus seperti itu nih. Pengurus jajaran pengurus itu bisa membuat image. Jadi masjid itu nyenengke. Masjid itu adalah my healing, tempat healingku, gitu. Jadi seneng, kanca-kanca ora sabar, aku pengen nang masjid iki, pengen ketemu karo Akrom, pengen curhat, karena Mas Akrom itu bisa memberikan solusi, menyelesaikan masalah dengan masalah. Nggih Mas Akrom ngoten nggih, jadi tetap semangat dan memang digaris bawahi tadi pendapatnya. Kalau ini kadang mikir, wong Indonesia itu memang awalnya dhewe itu luar biasa. Luar biasanya apa? Jangan-jangan kita itu memang segaris dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tingkah laku kita itu sudah paling sesuai kali para sahabat ar-Rasyidun, karena ngeten salah setunggal Imam Asy-Syaukani Imam Asy-Syaukani teng kitab Ar-Rasail As-Salafiyah niku pernah dawuh kana as-sahabah ar-rasyiduna yajtami'una fi buyutihim wa fi masajidihim wa bainahum nabiyyuhum sallallahu alaihi wasallam yatanashaduna al-akhbar wa yatanashaduna al-ash'ar wa yatadzakaruna akhbar wa yakuluna wa yashrabuna. Jadi gambaran kehidupan sahabat ketika zamannya Kanjeng Nabi. Jadi sahabat Rasyidun itu kan berarti sahabat yang bertemu langsung dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sahabat Rasyiduna yajtami'una, senengane kumpul-kumpul. Lah wong Indonesia saat ini lak senengane kumpul. Nang Korea mesti sing digoleki kanca Indonesia. Ketemu ngadake tahlil, yasin. Ayo wis nekat nyewa gedung dienggo masjid. Gitu ya. Masih duitnya piro wong ming piro? 170 wis dinekati insyaallah iso. Itu karakternya sahabat itu seperti itu. Kumpul-kumpul yajtami'una fi buyutihim wa fi masajidihim. Kemudian wa bainahum nabiyuhum,
duduk di antara mereka itu Nabi. Kanjeng Nabi itu senengane ngoten niku. Dugeni daleme sahabat. Dugeni ngerawuhi masjid. Gunane napa ngobrol. Lek cara saniki ya ngopi. Jangan pernah kopi ya. Nah, Yai Slamet ya sering ke masjid ya karena Yai itu kan al-ulama warasatul anbiya, pewarisnya Nabi Yai Slamet ya. Jadi benar. Kemudian apa yang dilakukan ketika kumpul-kumpul itu? Ya tanah syadunal ash'ar, menyenandungkan syair-syair. Contohnya wow nopo sadurunge acara maca sholawatan. Iya ta, wong Indonesia nih. Nggih napa nggih? Wong Uzbekistan apa kaya ngono? Boten. Wong Uzbekistan teko rene salat, ngaji, mulai. Iya ta? Sing jagung paling wong Indonesia. Sing ngrasani tangga kemudian wayatadzakarunal akhbar, saring nekoke kabare. Ya apa rek kabare? Ya apa tanduranmu? Ya apa kabar bojomu? Ya apa ponakanmu wis gede lah. Mas Iqbal lek takon. Lah wis gede wis kene. Sekolah. Ya, itu. Babar sholawat apa siiran, takon kabar, takon usahane baru. Ingkang kula hormati para hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Alhamdulillah syarafa lana bihadzal liqa' wa ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat tanpa ada satu halangan apapun. Biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salam senantiasa tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak termasuk golongan umatnya yang mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Kula alhamdulillah kula remon bangsa estu pada acara hari ini memang sangat luar biasa. Bisa bertemu para alim, para ulama, bisa ketemu Ustadzuna Ustadz Habibie. Beliau niku salah satu termasuk lenterane kita nggih. Tenggene Korea niku termasuk lentera. Jenengan sedaya niku tiyange niku tesih petengan. Dadi nek petengan niku nek ape mlampah niku mestine nek gak ana lampune lak kesandung kok nggih. Lah niku beliau niku termasuk lentera. Mulane jenengan kula suwun nek tiyange wonten wekdal derek ngaos tenggene beliau. Bertepatan hari ini memperingati milad ke-8 Masjid Abdul Rahman bin Auf. Harapan kita mudah-mudahan kedepannya masjid ini menjadi masjid yang makmur. Amin. Akeh jamaah, amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan orang-orang yang ikut andil dalam membangun masjid ini, yang ikut andil mendirikan masjid ini, yang telah berkorban materi maupun tenaga, mudah-mudahan diganti dengan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kula nek kados perkumpulan ngeten niki kula niku emet dawuh Habib Umar bin Habib. Malam yujalis muflih kaifa yuflih. Wa man jalasa muflih kaifa la yuflih. Siapapun orangnya, kalau tidak mau berkumpul, tidak mau duduk dengan orang-orang yang beruntung, bagaimana mungkin dia termasuk orang yang beruntung? Artinya apa? Dia tidak termasuk orang yang beruntung. Dan barang siapa yang mau duduk dengan orang yang beruntung, pasti dia termasuk orang yang beruntung. Kula sedaya niku beruntung kalian jenengan sedaya niku beruntung. Saged makempal, saged
napa muwajah saged silaturahmi. Niki jenengan niku sedaya tiyang sing beruntung kesel-kesel mergawe isih gelem murid-murid Mas masjid. Niki jenengan termasuk sing beruntung dunya lan akhirat. Amin Allahumma amin. Kula niku gawe jimat. Jimat niki saged dadosaken napa rezekine jenengan sedaya niku barokah niku kula gawe. Jimate napa? Jimate maca bismillah. Jenengan niku nek medamel maca bismillah napa mboten? Niki penting nggih, bismillah niku sepele tapi penting. Tanggene hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin di balil la yubda bi bismillah wa huwa abtar. Ai aqta, ai qalilul barokah. Setiap perkara, setiap hal yang baik kalau tidak dimulai dengan membaca bismillah, maka apa? Maka barokah sithik. Nek pengen barokah akeh aja lali maca bismillah. Sampeyan niku nek kula jenengan jujur kalih kula. Jenengan niku nek modal mau bismillah napa mboten? Nggih. Tapi aku ora percaya. Kula suwun jenengan lanjengaken maca bismillah. Kaping kalih niki napa niku? Dari Habib Syekh bin Abdul Qadir ngengken memperbanyak membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soalnya napa? Sholawat niku penting. Sholawat niku perintahe Gusti Allah. Gusti Allah ngendikan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, kenapa kok diwaca innallaha? Ana sing ngerti? Kok ora innallahu ora innallahi? Nek ana sing ngerti tak kei dhuwit 50.000. Kecuali bisa bibi lah iki. Ada yang ngerti? Karena apa? Di sini lafal inna ini amil nawasih yang merusak susunan mubtada khobar. Lah amalnya inna adalah taksibul isma wa tarfa'ul khobar. Berarti apa? Isimnya inna ini dibaca nasab dan khobarnya dibaca rufa. Berarti innallaha wa malaikatahu. Wa malaikatahu niki ada waw atofnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jenengan kudu ngertos, shallu niku fi'il apa? Fi'il amar. Dadi perintah. Perintah ngeken maca sholawat dumateng Kanjeng Nabi. Wong Gusti Allah wae maca sholawat. Nggih. Malaikate Allah maca sholawat. Niki sholawat niku penting. Mulane orang yang memperbanyak sholawat niku ada pengaruhnya. Wong iku kok kapan memperbanyak sholawat niku ada labete, ada pengaruhnya. Seakan-akan apa? Ketika kita membaca sholawat, kita ini dibimbing langsung oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ulama tasawuf ada yang mengatakan kasratus sholah ala nabi taqumu maqama syaihi fitarbiyah. Kasratus shalah ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam taqumu maqama syaihi fitarbiyah. Orang yang memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi itu menempati posisinya seorang guru dalam mendidik ilmu agama. Seakan-akan apa? Ketika kita membaca sholawat, kita ini dibimbing oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibimbing ilmu agama, dibimbing akhlak. Yang tadinya akhlaknya jelek menjadi baik karena memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi. Ini penting nih. Aja lali maos napa? Sholawat. Muga-muga jenengan angsal syafaat
alaihi wasallam. Tengene hadise aulan nasi bi yaumal qiyamah aksaruhum alayya fi shalah. Orang yang berhak mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat adalah orang yang memperbanyak sholawat kepadaku. Niki, jenengan ngertos Abu Lahab niku ngertos. Ngertos napa mboten Abu Lahab? Abu Lahab itu sinten? Abu Lahab niku pamane Kanjeng Nabi. Abu Lahab pamane Kanjeng Nabi. Abu Lahab niku nate gembira ketika lahirnya Nabi. Nate seneng bahagia. Tapi ketika Nabi dewasa, ketika Nabi dakwah, Abu Lahab niki benci. Tapi Abu Lahab niki setiap ketika dia mati, setiap hari Senin dia itu mendapatkan dispensasi. Jadi apa? Keringanan hukuman. Keringanan hukuman di neraka. Karena apa? Karena pernah bergembira kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mulane tanggane syair idza kana hada kafiran jaa damuhu bitabbat yadahu fil jahim muhallada ata annahu fi yaumil isnaini daiman yukhaffafu anhu li suhuri bi ahmada fama dhannu bil 'abdil ladzi kana umruhu bi ahmada masrura wa mata muwahhida. Abu Lahab iku dinas mlebu nang neraka, dinas tenggone Al-Qur'an mlebu neraka. Tapi dia oleh keringanan setiap hari Senin mendapatkan dispensasi. Jadi keringanan siksaan. Karena apa? Di Ahmad idza kana hada kafiran ja'adamu bitabat yadahu fil jahim muhallada ata annahu fi yaumil isnaini daiman yukhaffafu anhu li sururi bi Ahmad. Karena apa? Karena bergembira ketika datangnya Kanjeng Nabi, ketika lahirnya Kanjeng Nabi. Niki senenge pas lahirnya Kanjeng Nabi. Famadhannu bil 'abdil ladzi kana umruhu bi Ahmad masrura wa mata muwahhida. Bagaimana dugaan kita? Dugaane awak dhewe iku dilahirno Islam, cinta karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong Abu Lahab wae dinas nang mlebu neraka wae oleh dispensasi, oleh keringanan saka Gusti Allah. Apa meneh sing awak dhewe iki dilahirkan Islam, cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kudu ngakeh napa? Maca sholawat. Tapi Kak, niki yang seterusnya yaitu yang paling krusial sing tenggone Korea niki, kula ngertos saking rencang-rencang teng pabrik niku kula napa niku kata-kata rencang teng mriku niku paling krusial napa? Permasalahan sholat. Banyak dari teman-teman yang meninggalkan sholat niku banyak banget. Nggih napa mboten? Jujur nggih. Jenengan niku aja sampai ninggal sholat nggih. Sembrono ninggal sholat. Sholat niku wajib. Sholat niku wajib. Niki soalnya napa sholat niku masya Allah. Di dalam sholat sendiri niku ada fadilahnya sholat. Banyak juga fadilah dalam sholat. Fadilahnya apa? Sholat itu bisa menjadi penolong bagi jenengan sedaya. Sholat itu apa? Bisa jadi penolong bagi jenengan sedaya. Jenengan lagi susah, maka ketika kita melakukan sholat, kita itu akan apa? Dihilangkan dari kesusahan. Kita akan tertolong ketika kita melakukan sholat. Soalnya apa? Di dalam sholat sendiri terdapat banyak doa-doa pertolongan. Di antaranya duduk di antara dua sujud kita membaca Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fa'ni. Rabbi firli do pangeran ingsun. Rabbi firli warhamni warham lan mugi melasi panjenengan ni ingsun. Wajburni lan mugi beber panjenengan ni ingsun. Warzuqni lan mugi paring rezeki panjenengan ni ingsun. Wa'afi lan mugi paring kewarasan panjenengan ni ingsun. Wa'afulan mugi paring kemaafan panjenengan ni anni saking
saking napa kesalahan ingsun. Niki nggih. Salat niku napa? Saged dadi pertolongan. Niki ceplose Gusti Allah ngendikan wasta'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Jadikanlah sabarmu, salatmu menjadi penolong bagi kamu. Innallaha ma'as sabirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Kemudian fadilah yang kedua, salat itu bisa mencegah kita untuk melakukan perbuatan mungkar. Ketika salat itu diawali dengan wudhu, dengan sebenar-benarnya wudhu, kemudian salat itu dilakukan dengan sebenar-benarnya salat dan dibarengi dengan kekhusyuan, maka apa? Maka kita itu akan sulit untuk melakukan apa? Kemungkaran. Ora sida maksiat, ora sida masaji. Dijak balane emoh. Nggih napa mboten? Sampeyan niku nek dijak balane ya emoh to? Emoh nolak. Mulane niki Masya Allah sholat niku bisa mencegah dari perbuatan keji. Mulane Allah Subhanahu wa taala ngendikan maneh napa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Lah kapan kok tiyang ini kok isih gelem nglakoni perbuatan maksiat, berarti salate ora khusyuk. Kudune ditata salate. Kemudian yang ketiga, salat itu bisa menjauhkan dari perbuatan apa? Kikir. Umumnya manusia ketika ditimpa masalah pasti berkeluh kesah. Nggih napa mboten? Lagi ra duwe duit berkeluh kesah. Lagi nganggur ra gawean berkeluh kesah. Tapi nek dikai nikmat, dikai duit, dikai rezeki, amat lagi kikir. Menungso niki umumnya menungso. Tapi yang bisa mengatasi kedua-duanya ini adalah orang yang melakukan sebenar-benarnya sholat. Tenggene Al-Qur'ane pripun? Idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a illal musallin. Ngertos nggih kan? Niki pentingnya sholat. Jenengan ampun Masya Allah ampun ninggal sholat niku penting, sholat niku wajib. Boleh jenengan kok sholat dikodok ya kan? Kira-kira oleh tara sholatnya dikodok? Kok iso alasannya? Gak bisa. Boleh ana sing sholat malah dijamak. Nggih napa mboten? Wonten kan mriki sholatnya dijamak. Buatan dalam keadaan darurat, tidak dalam keadaan bepergian, sholatnya dijamak. Lagi tumbuh ini ngomongnya. Mungkin tema masalah sholat mungkin tanggal kali besar TV. Dia lebih tahu. Insya Allah beliau lebih tahu bermasalah ini. Penting ya permasalahan sholat ini. Jadi sholatnya itu jangan sampai kita tinggalkan deh. Soalnya nopo. Sholat yang kita tinggalkan satu kali itu, jadi gaji yang kita terima, gaji yang kita dapat seumur hidup di Korea ini tidak akan pernah mampu untuk mengganti dosa sholat satu kali yang kita tinggalkan. Ini pentingnya sholat. Sholat itu wajib, ampun tinggalkan. Jangan sampai pekerjaan ini menjadi alasan untuk kita meninggalkan sholat. Lebih penting mana antara sholat kalau kerja? Penting sholat toh nggih. Kita ngomong sholat kok kita kok abas ya. Konsekuensi orang yang meninggalkan sholat itu Masya Allah berat sekali kan.
Tenggene kitab karangannya Bapak bin Zuhaili, tenggene fikih Islami niku, orang yang meninggalkan sholat niki wajib dihukum. Dan hukumannya ini tidak hanya di dunia saja, di akhirat juga mendapat hukuman. Di hukuman di akhirat, orang yang meninggalkan sholat ini dimasukkan ke dalam neraka Saqar. Kemudian hukumannya yang di dunia ini ulama berbeda pendapat. Kalau madhab Hanafi niku hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat niku hukumannya niku dipukul sampai berdarah. Kalau tidak dimasukkan penjara sampai apa? Sampai mati. Niku mrene. Kemudian menurut madhab Maliki dan madhab Syafi'i, orang yang meninggalkan sholat niku disuruh tobat dulu. Kalau tidak mau, dia wajib dihukum mati. Kemudian yang terakhir menurut Imam Ibnu Hanbal niki sama, niki dia wajib dihukum mati. Niki ngerini nggih, ninggal sholat. Jangan sampai kita meninggalkan sholat. Konsekuensinya ini loh kan sangat berat banget niki. Lah kok sampai ono wong kok pas waktu kerja kok ninggal sholat dengan sengaja terus dikodoi. Oleh apa enggak dikodoi ini? Oleh apa enggak dikodoi? Kalau menurut saya, dari pandangan yang saya ambil dari para ulama madhab ini, sholat dari madhab Syafi'i ya, dari madhab Syafi'i sama madhab Maliki, ini orang yang meninggalkan sholat ini dia tidak wajib mengodoni. Soalnya apa? Dia ketika meninggalkan sholat dengan sengaja, otomatis dia menjadi kafir. Jadi kalau orang yang kafir ini kan tidak dikhitobi untuk melakukan sholat, untuk kewajiban apa sholat. Kecuali kalau dia bertaubat, kalau sudah bertaubat baru dia boleh mengodoni. Paham? Paham ya? Ini penting sholat itu. Wes intinya jenengan nih kita pergi, jenengan teng Korea niku wis taat karo perintah Gusti Allah, karo menjauhi larangane Gusti Allah. Kutok. Nek wayahe sholat, nek wayahe poso poso. Wong iku kok kapan kok gelem taat karo perintah Gusti Allah, menjauhi larang-larangane Gusti Allah, ini termasuk tiyang sing takwa, tiyang sing falah, wong sing beruntung dunia akhirat. Wong sing takwa dumateng Gusti Allah niku perintah Gusti Allah. Tenggene Al-Qur'anipun, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu eling kang padha iman, ittaqu takwa sira kabeh. Haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa kepada Allah. Maknane haqqa tuqatih iku pripun? Maknane kok enggak harus perfeksionis, enggak harus sempurna, enggak harus sempurna. Takwanya awak dhewe nang Gusti Allah itu enggak harus sempurna. Karena apa? Karena Allah ini sifatnya maha tinggi, Allah ini sifatnya maha luar biasa. Bahkan ketika kita memuji Allah, pujian yang kita aturkan kepada Allah ini masih kurang. Pujian-pujian yang kita aturkan ini masih kurang. Orang yang paling takwa pun, Kanjeng Nabi Muhammad pun ketika mengaturkan pujiannya kepada Allah ini masih kurang. Mulane Nabi Muhammad nate doa, subhanaka la nuhsi sa'anan 'alaika anta kama asnaita ala nafsi. Ya Allah, kula niku mboten saged apa mengaturkan pujian ke seluruh pujian-pujianku dumateng panjenengan. Niki Kanjeng Nabi, wong sing paling takwa pun tidak mampu untuk mengaturkan pujian keseluruhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi meskipun begitu, kita itu
napa harus takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Soalnya napa? Takwa niku wasate Gusti Allah. Tanggane Al-Qur'ane walaqad wasainal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah. Niki wasiate Gusti Allah menyuruh kita untuk bertakwa. Mergo napa? Takwa niku perintah Gusti Allah saking zamane Nabi Adam sampai yaumul akhir. Kulo niku ora usah dawa-dawa iki kaya ya suwaya jamaah salat. Kulo akhiri semanten nggih. Alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. السلام في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا مع السلام في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا كل كمالي ماذا يعبر عن علاك مقالي يا بدرة من حاز كل كمالي ماذا يعبر عن علاك مقالي الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا الله ربي دائما أبدا مع الإبكار والأصال صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبكار والأصال مع السلامة في أماني شيخنا الله